yang patuh dan taat mengamalkan sunnahnya sampai akhir. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Rapat paripurna DPRD dan hadirin yang berbahagia, sesuai hasil rapat Badan Musyawarah tanggal 16 Juni 2023, agenda pokok rapat paripurna DPRD ke-1 hari ini adalah penjelasan Bupati terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022. Rapat paripurna DPRD dan hadirin yang berbahagia, berdasarkan laporan Sekretariat DPRD telah hadir 29 orang anggota DPRD dengan 2 orang anggota DPRD yang mengikuti secara Zoom, maka rapat telah memenuhi quorum dan sah untuk dilaksanakan. Untuk mengawali acara rapat paripurna, mari kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Dengan diucapkannya basmalah, maka rapat paripurna DPRD Kabupaten Pangandaran ke-1 hari ini Senin 19 Juni 2023 dengan resmi kami buka. Rapat paripurna DPRD dan hadirin yang berbahagia, untuk kelancaran dan tertibnya rapat paripurna telah kami susun acara sebagai berikut: 1. Pembukaan, 2. Penyampaian penjelasan Bupati, 3. Penutup. Demikian susunan acara rapat paripurna DPRD ke-1 hari ini. Maka untuk pengesahannya kami mohon persetujuan rapat paripurna DPRD. Apakah rapat paripurna DPRD setuju terhadap susunan acara sebagaimana yang telah kami sebutkan tadi? Terima kasih. Rapat paripurna DPRD dan hadirin yang berbahagia, berdasarkan ketentuan pasal 194 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, mengatur bahwa Kepala Daerah menyampaikan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan serta ikhtisar laporan kinerja dan laporan keuangan paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Selanjutnya, berdasarkan laporan berdasarkan lampiran 1 Peraturan DPRD Kabupaten Pangandaran Nomor 1 Tahun 2019 tentang tata tertib mengatur bahwa angka 12 pembahasan rancangan perda tentang APBD, rancangan perda tentang perubahan APBD, dan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dilakukan melalui 2 tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat 1 dan pembicaraan tingkat 2. Angka 13, pembicaraan tingkat 1 meliputi A. Penjelasan Bupati dalam rapat paripurna mengenai rencana perda tentang APBD, rencana perda tentang perubahan APBD, rencana perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. B. Pandangan umum praksi terhadap rancangan perda tentang APBD, rancangan perda tentang perubahan APBD, dan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. C. Tanggapan dan atau jawaban Bupati terhadap pandangan umum praksi. Memenuhi ketentuan dimaksud, pada kesempatan ini kami persilakan kepada yang terhormat Bupati Pangandaran untuk menyampaikan penjelasan terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022 serta menyerahkan rancangan peraturan daerah secara simbolik kepada pimpinan rapat paripurna. Untuk itu disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati
Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan seluruh anggota DPRD Pangandaran, saya hormati Wakil Bupati Pangandaran, saya hormati rekan-rekan unsur Forkopimda Kabupaten Pangandaran, Pak Dadi, Pak Presiden yang mewakili, yang saya hormati Saudara Sekretaris Daerah, Asisten Staf Ahli, Pak SKPD beserta para pejabat eselon 3 lingkup pemerintah Kabupaten Pangandaran. Saya hormati pimpinan Bank Jabar, instansi vertikal yang mewakili APSI dan Forum BPD. Hadirin sekalian yang saya hormati, saya mengatakan yang pertama tentu berarti kepada terpuji dan syukur dan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa panjatkan atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesempatan untuk menghadiri rapat paripurna DPR dalam penyampaian rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2022. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad pada keluarganya, para sahabatnya, termasuk kita sekalian selaku umatnya yang insya Allah senantiasa berupaya untuk taat dan patuh pada ajarannya. Hadirin sekalian, memenuhi ketentuan pasal 320 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang pemerintahan daerah dan pasal 194 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, selain menegaskan bahwa daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD pada DPRD paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Sesuai dengan ketentuan tersebut, kami sampaikan rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022. Selanjutnya perlu kami sampaikan bahwa APBD Kabupaten Pangandaran tahun 2022 telah diaudit oleh BPK Perwakilan Jawa Barat dan opini wajar dan pengecualian, yaitu hasil yang menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa auditor BPK menyajikan secara wajar nama semua material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan pengecualian. Semoga PPP tersebut menjadi catatan yang penting bagi kita semua akan menuju hari esok yang lebih baik dalam upaya kita kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian sebagai opini tertinggi hasil pemeriksaan keuangan dan pertanggungjawaban keuangan negara dan daerah yang pernah kita raih selama 6 kali berturut-turut sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2022. Tentunya hal-hal yang menjadi rekomendasi seperti ini dapat kita penuhi dan apa yang sudah baik perlu kita pertahankan dan kita tingkatkan untuk tahun-tahun yang akan datang. Saudara pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Pangandaran, pelaksanaan APBD Kabupaten Pangandaran tahun anggaran 2022 merupakan implementasi dari perencanaan tahunan daerah yang dituangkan dalam rencana pembangunan daerah APBD tahun 2022. Secara lebih jelas, lengkap laporisasi anggaran pendapatan belanja Kabupaten Pangandaran tahun 2022 yang dituangkan dalam laporan pertanggungjawaban Bupati Pangandaran tahun 2022 dan telah disampaikan pada DPRD substansi rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban Kabupaten Pangandaran tahun 2022 memuat laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2022 secara umum dapat digambarkan sebagai berikut. Berdasarkan laporan realisasi anggaran diketahui realisasi pendapatan belanja sebesar 1,48 triliun rupiah atau mencapai 95,61% dari target anggaran tahun 2022 sebesar 1,55 triliun rupiah. Realisasi belanja dan transfer daerah tahun 2022 sebesar 1,4 triliun rupiah atau mencapai 76,37% dari anggaran belanja sebesar 1,89 triliun rupiah.
Hasil pembiayaan sebesar 1,7 miliar rupiah atau mencapai 0,52% dari anggaran pembiayaan sebesar 340,4 miliar rupiah. Dari hasil pendapatan tahun 2022 berdasarkan sumber pendapatan adalah pendapatan hasil daerah sebesar 256,74 miliar rupiah atau mencapai 86,70% dari target tahun sebesar 29,13 rupiah. PND tersebut berasal dari satu, hasil pajak daerah sebesar 75,36 miliar rupiah atau mencapai 87,1%. Dari target 2022 sebesar 86,2 miliar rupiah. Restitusi daerah 38 miliar rupiah atau mencapai 95,1% dari target 22 sebesar 40,4 miliar. 3. Pendapatan hasil pengelolaan keuangan rupiah yang dibisarkan sebesar 996,92 juta rupiah atau mencapai 100% dari target 2022. 4. Lain-lain pendapatan hasil daerah yang sah sebesar 147,73 rupiah atau mencapai 84,23% dari target sebesar 168,27 miliar rupiah. Realisasi pendapatan transfer tahun 2022 sebesar 1,22 miliar rupiah atau mencapai 97,71% dari target sebesar 1,25 triliun rupiah dari transfer pemerintah pusat berupa dana perimbangan, transfer pemerintah pusat lainnya, dan transfer pemerintah dari provinsi. Pendapatan transfer pemerintah pusat berupa dana perimbangan sebesar 790,30 miliar rupiah atau mencapai 97 dari target 812 miliar rupiah. Transfer pemerintah pusat berupa dana perimbangan terdiri dari 1. Dana bagi hasil pajak sebesar 39 miliar rupiah atau mencapai 103,10% dari target 37,96 miliar rupiah. 2. Dana bagi hasil bukan pajak dan sumber daya alam (PSNS) sebesar 36,56 miliar rupiah atau mencapai 105,78% dari target 34,69 rupiah. 4. Dana alokasi umum sebesar 500,9 miliar rupiah atau mencapai 99,35% rupiah dari target. Dana alokasi khusus sebesar 212 miliar rupiah atau mencapai 90% dari target 234 miliar rupiah. Dana desa sebesar 86 miliar rupiah atau mencapai 100% dari target 86,47 miliar rupiah. Sedangkan target pemisah provinsi sebesar 352 miliar rupiah atau mencapai 98,04%. Dari target sebesar 300 miliar rupiah, transfer pemerintah provinsi terdiri dari bagi hasil pajak sebesar 56 miliar rupiah atau mencapai 99,95 miliar dari target sebesar 56,27 miliar rupiah. Bantuan keuangan sebesar 296,70 miliar rupiah atau mencapai 97 dari target sebesar 337 miliar rupiah. Lainnya pendapatan yang sah sebesar 41,48 rupiah atau 100% dari target 41,40 miliar rupiah yang merupakan dana BOS. Saudara pimpinan dan seluruh peserta paripurna yang saya hormati dan saya banggakan, di sisi belanja, realisasi belanja berdasarkan pos pengeluaran adalah sebagai berikut. 1. Realisasi belanja operasi sebesar 952,28 miliar rupiah atau mencapai 80,69% dari anggaran tahun 2002 sebesar 1,18 triliun rupiah. Realisasi belanja modal sebesar 313,55 miliar rupiah atau mencapai 59,49% dari anggaran tahun 2002 sebesar 524,40 miliar rupiah. Realisasi belanja tak terduga sebesar 0,0 rupiah. Realisasi target transfer sebesar 181 miliar rupiah atau 95,37% dari target 190,19 miliar rupiah. Jadi 1. Transfer bagi hasil yang mencapai 4,07 miliar rupiah atau 32,09% dari target
268 miliar rupiah. 2. Transfer bantuan keuangan sebesar 127,31 miliar rupiah atau 99,89% dari target 107,51 miliar rupiah. Semoga selisih antara realisasi pendapatan 1,48 dari saksi belanja transfer 1,4 adalah 239,24 miliar rupiah. Resi penerimaan pembiayaan daerah berupa penggunaan silpa dan sebesar 169,37 rupiah atau 34,19% dari target 495,42 miliar rupiah. Sedangkan realisasi pengeluaran pembiayaan daerah sebesar 167,59 rupiah atau mencapai 108,13% dari target 155 miliar rupiah. Sehingga pembiayaan neto pada tahun anggaran 22 sebesar 1,77 miliar rupiah atau mencapai 0,25 dari target sebesar 340 miliar rupiah. Dan pendapatan dikurangi belanja transfer dan ditambah pembiayaan neto surplus sebesar 41,01 miliar rupiah. Selanjutnya neraca pemerintah Pangandaran menyajikan informasi mengenai posisi aset kewajiban ekuitas dana per 31 Desember dengan aset sebesar 2,69 triliun rupiah. Dari satu aset lancar sebesar 244,0 miliar rupiah. 2 investasi jangka panjang sebesar 28,22 miliar rupiah. 3 aset tetap sebesar 2,33 rupiah. Dan cadangan sebesar 0,0 rupiah. Aset lainnya sebesar 86,71 miliar rupiah. Kewajiban yang merupakan kewajiban jangka pendek sebesar 351 miliar rupiah atau ekuitas sebesar 2,4 triliun rupiah. Kami menyadari bahwa upaya mencapai target efisiensi dalam belanja maupun pembiayaan yang dapat menghasilkan secara lebih perhitungan tahun anggaran 2022 sebesar 41,01 rupiah merupakan upaya maksimal dari kita semua pada tahun 2022. Semoga semua sepakat bahwa apa yang telah kita laksanakan adalah dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan yang diinisiasikan oleh pencapaian target keluaran dan sasaran yang ditetapkan. Akhirnya, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim kami sampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD anggaran pendapatan belanja daerah dan Pangandaran tahun 2022 berikut lampirannya untuk dilakukan pembahasan persetujuan bersama sehingga dapat kapan di peraturan daerah. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuk bimbingan dan jalan terbaik bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.